Kadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Bapak Shalom. Tuhan tak Dan hari ini ketemu berdusta, ada bersama di Dela Cafe untuk bagaimana ketemu berdiskusi, bagaimana menumbuhkan rasa bersekutu bersama dan melayani kalangan laki-laki, gereja dan emas dalam cerita pelayanan yang dilakukan oleh laki-laki sektor Sola Gracia menyongsong 56 tahun pelayanan perempuan GPM. Hari ini lebih ke topik yang kita akan bahas bersama adalah membangun kemitraan dengan mengokohkan bangunan rohani. Untuk segmen yang pertama ini, untuk pertanyaan ke Bapak Doni selaku Ketua Wadah Pelayanan Sektor Sola Gracia, kira-kira apa yang menjadi latar belakang wadah pelayanan sehingga di hari melakukan diskusi terkait dengan pelayanan yang terjadi terlebih khusus di sektor Sola Gracia? Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelum kita boleh menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh coach, pertama-tama selaku Ketua Wadah Pelayanan Laki-laki Sektor Sola Gracia, kita boleh mengucapkan terima kasih kepada penjaga jemaat Bapak Budi Timur, Bapak Penyatua Jela Bobar, dalam hal ini selaku sesepuh di sektor Sola Gracia yang juga merupakan majelis pendamping di sektor Sola Gracia. Ada Bibi Ratu Masa sendiri selaku coach, dan tim Infodok Pak Edi Serang, Bu Riki Keliduan, Bu Abi Keila, dan Bu Semi Metan Panuan. Terima kasih karena sudah boleh menghargai undangan kami pengurus, dan hari ini kita boleh ada sama-sama untuk berbincang-bincang terkait bicara pelayanan. Terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh coach, sebelumnya kita boleh menyampaikan topik ketemu di hari ini itu membangun kemitraan, mengokohkan bangunan rohani. Bagaimana selaku wadah laki-laki sektor Sola Gracia ketemu boleh melihat pelayanan-pelayanan ke depan. Kita kira latar belakang kenapa sampai ketemu boleh buat diskusi di hari ini, kita kira yang menjadi dasar sekali bagi ketemu wadah laki-laki sektor Sola Gracia ini adalah membangun jaringan kerja. Karena membangun jaringan kerja atau networking itu sangat penting sekali bagi kita untuk melihat pelayanan ini ke depan. Karena kalau menurut hemat kita, pelayanan kemitraan ini dia identik dengan sebuah kalimat kerjasama. Oleh sebab itu perlu sekali untuk ketemu boleh kerjasama dalam melihat pelayanan-pelayanan ini ke depan. Mungkin itu latar belakang yang pertama yang perlu kita sampaikan. Latar belakang kedua, perlu juga ada kerjasama membangun sebuah instrumen, membangun sebuah keseimbangan di antara wadah pelayanan laki-laki dan perempuan, supaya
Betul bisa sama-sama melihat pelayanan ini ke depan. Lalu mungkin latar belakang yang ketiga, penggaris bawah itu di pembicaraan ketum di hari ini, kita kira terkait dengan wadah pelayanan perempuan yang ke 56 yang akan dilaksanakan di tanggal 5 Mei 2024 ini selaku persekutuan keluarga besar laki-laki gereja, lebih khusus laki-laki Sola Gracia, kami turut mensupport, kami turut mendukung. Semoga di usia yang sudah matang ini, perempuan gereja dan laki-laki gereja saling bersekutu, membangun komitmen demi dan untuk misi Tuhan di tengah itu. Mungkin itu saja yang kita boleh sampaikan sebagai latar belakang. Selanjutnya. Ya, terima kasih kepada Bapak Doni Salata selaku Ketua Wadah Pelayanan Laki-laki Sektor Sulawesi. Terima kasih Bapak Seturi Timur. Kira-kira apa pandangan Bapak terkait dengan membangun kemitraan dan mengukuhkan bangunan rohani dalam kaitannya dengan 56 tahun perempuan GPM? Kira-kira apa pandangan Bapak? Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Kita mengawalinya dengan mengerti firman Tuhan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Diciptakannya manusia laki-laki dan perempuan yang sepadan. Manusia diciptakan berbeda jenis kelamin agar saling membutuhkan dan saling melengkapi. Tanggung jawab yang diemban antara laki-laki dan perempuan mulai tidak seimbang ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Seharusnya tanggung jawab yang sudah dilaksanakan sudah terjadi antara peran laki-laki dan peran perempuan. Namun ada terjadi pemilihan peran laki-laki dan yang harus bertanggung jawab mengelola bumi dan mencari nafkah untuk keluarga, dan perempuan yang melahirkan dan mengurus anak. Kebanyakan orang menganggap bahwa laki-laki lebih kuat dari perempuan dalam segala hal. Namun kendalanya demikian. Peran perempuan lebih penting dari laki-laki. Seperti misalnya tokoh Rahab, tokoh Ruth, tokoh Deborah, tokoh Esther, Maria, Lydia, dan sebagainya. Kita rasa ini penting menjadi catatan awal bagi kita untuk memahami bahwa kemitraan laki-laki dan perempuan itu penting dalam membangun pelayanan, mengokohkan bangunan rohani di sebuah wadah pelayanan. Sebab laki-laki dan perempuan itu diciptakan setara. Namun kadang pemahaman masyarakat dan kadang budaya juga mempengaruhi pikiran-pikiran kita, lalu pada akhirnya menganggap bahwa perempuan itu dia lemah. Perempuan itu punya tanggung jawab hanya melahirkan anak dan mengurus anak. Sedangkan laki-laki punya tanggung jawab lebih ke kepemimpinan. Nah, melihat persoalan ini, kita mau bilang bahwa sebenarnya laki-laki dan perempuan punya tugas yang sama, yaitu memajukan perekonomian. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masing-masing gender dalam pembangunan suatu pelayanan. Yang ketiga adalah meningkatkan kesempatan pengembangan diri bagi masing-masing gender. Dan yang keempat adalah berbagi perasaan dan memperkuat tatanan keluarga. Kita rasa ini penting menjadi pemahaman bersama kita bahwa kemitraan itu dia penting untuk pengembangan
eh, dan mengokohkan bangunan rohani di sebuah wadah pelayanan. Oleh karena itu maka kita mesti bermitra supaya kita bisa tahu dan belajar dari setiap kelemahan dan setiap kelebihan yang ada di laki-laki dan perempuan, sehingga laki-laki bisa melengkapi kekurangannya dengan melihat kelebihan perempuan. Sebab yang kata melihat di hampir di semua wadah pelayanan di Jemaat Larat Kota itu, wadah pelayanan perempuan itu lebih berkembang daripada wadah pelayanan laki-laki. Nah, apa sebenarnya kendala? Nah, bagi beta, karena kita tidak memahami bahwa kata punya tanggung jawab yang sama. Laki-laki dan perempuan itu punya tanggung jawab yang sama. Dalam 4 hal yang tadi kita bilang, memajukan perekonomian, meningkatkan partisipasi dalam pembangunan keluarga dan pelayanan, meningkatkan kesempatan pengembangan diri bagi masing-masing gender, berbagi perasaan dan memperkuat tatanan keluarga. Kita rasa tanggung jawab yang sama, dan karena itu saling melengkapi itu penting. Saling belajar untuk melengkapi itu penting untuk membangun pelayanan di wadah-wadah pelayanan baik laki-laki maupun perempuan. Kita rasa mungkin itu yang perlu kita sampaikan. Bapak Penatua, Bapak Jelabuat, selaku majelis pendamping di sektor Sola Gracia, ya. Yang pastinya kita semua tahu bahwa soal masalah yang dihadapi di semua sektor itu minimal hampir sama terkait dengan volume kehadiran bapak-bapak itu kalau dibandingkan dengan perempuan itu sedikit berbeda, ya, volumenya sedikit menurun. Memiliki segudang pengalaman sebelum bertugas di sektor Sola Gracia. Telah sekian banyak sektor yang Bapak lewati sesuai dengan priorisasi Bapak. Pertanyaannya, sebagai majelis pendamping di sektor Sola Gracia, kira-kira apa saja yang menjadi masalah dan hambatan pelayanan itu lebih mengarah atau lebih khusus kepada laki-laki peduli dan langsung melibatkan diri untuk setiap pelayanan, lebih khusus pelayanan laki-laki di sektor Sola Gracia. Ya, silakan Bapak. Ya baik, ya, terima kasih atas pertanyaan yang cukup baik. Kita bisa jawab. Jadi saya orientasinya hanya di sektor Sola Gracia karena kebetulan menjadi majelis kalau kita mau lihat masalah laki-laki di sektor Sola Gracia ini, faktor yang paling pertama itu masalah pendidikan. Artinya bagi laki-laki yang punya pendidikan yang baik, dan juga mungkin kebetulan kita guru, ya, jadi akhirnya kita ambil dari sisi pendidikan. Ya, orang kalau punya pendidikan yang baik, lalu akhirnya bisa memahami sesuatu yang baik, maka ia akan secara baik melaksanakan tugas itu dengan baik. Karena ini memahami betul, mengerti betul. Ketimbang laki-laki yang kebanyakan ikut-ikutan atau katakanlah ya punya pendidikannya pas-pasan, kadang-kadang di sektor Sola Gracia itu banyak laki-laki karena faktor pendidikannya kuat. Itu yang pertama yang kita lihat. Yang kedua, memahami gereja ini sendiri utuh, yang tidak memahami secara utuh bergereja. Ya, kalau memahami gereja itu secara utuh, maka 3 panggilan yang harus kita jalani sebagai
sebagai warga gereja itu harus kita ikuti tiga panggilan kita. Yang pertama bersekutu. Faktor bersekutu ini susahnya karena begitu mereka tidak memahami gerejanya gitu. Ya ikut-ikutan lah, katakanlah yang ibadah juga Tung anggap bahwa ini sesuatu yang rutin saja, sesuatu yang hanya duduk saja, lalu akhirnya kemudian gitu. Padahal sebetulnya harus merasakan bahwa ini panggilan. Gereja ini terpanggil untuk satu bersekutu, harus wajib bersekutu. Yang kedua kita harus bersaksi, dan yang ketiga kita melayani. Tiga panggilan ini kita tidak menyadari secara baik. Laki-laki Solo Gracia itu belum memahami secara baik. Akhirnya ya begitu. Mereka kurang memahami gereja itu secara baik. Ya, faktor ketiga yang justru kita tangkap dari laki-laki Solo Gracia ialah juga salah satu dari isi pendapatan setiap hari, pendapatan hidup. Ya, katakan seperti itu. Artinya mereka lebih orientasi untuk cari uang. Artinya mereka sebetulnya katakan begini, kalau mereka mau ke ibadah, tapi kalau sudah jangan mereka mau ojek atau mereka harus turun ke laut karena mereka nelayan, terpaksa mereka harus ke sana karena berpikir bahwa kalau buang waktu untuk tidak melaksanakan kegiatan itu kira-kira besok mau makan apa. Masalah pendapatan keluarga itu juga jadi beban itu. Padahal sebetulnya mereka harus menyadari bahwa 6 hari sudah kita bekerja, hari ini kita harus betul-betul fokus untuk beribadah. Sebetulnya itu memahami bergerejanya secara baiknya seperti itu. Padahal yang mereka buat itu biarlah ya. Kalau mereka buang waktu ini, katakan semua siap-siap mau pergi, tapi karena ada yang begitu bengkel, ada orang bawa motor datang perbaiki dulu. Ya gereja itu yang pikir biasa-biasa. Ya sebenarnya itu, jadi pemahaman, ya katakanlah memahami gereja secara tidak dari kami faktor yang tidak menunjang. Jadi kita berpikir ya laki-laki Solo Gracia itu sebetulnya yang sekarang lagi-lagi digenjot oleh pengurus ini adalah pemetaan untuk bisa mengetahui kira-kira mereka punya kondisinya seperti apa ya, supaya ada program yang turun bisa sesuai dengan mereka punya keahlian. Kalau itu tidak jalan juga rasa-rasanya susah. Kira-kira itu yang kita bisa sampaikan sebagai faktor yang membuat mereka tidak peduli memahami soal bergereja ini di tengah-tengah sektor Solo Gracia yang tertangkap di sini. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak sebagai majelis pendamping di sektor Solo Gracia. Untuk Bapak Seth selaku pendeta jemaat, pertanyaannya adalah apa saja yang menjadi catatan Bapak selama bertugas sebagai pendeta jemaat di Jemaat Larat Kota terkait dengan membangun mitra sejajar antara laki-laki dan perempuan GPM, terkhususnya di Jemaat GPM Larat Kota. Catatan kita tentang membangun mitra sejajar antara laki-laki dan perempuan itu adalah yang pertama itu pengaruh budaya.
terasa pengaruh budaya yang pada akhirnya membuat pemahaman kita tentang mitra sejajar antara laki-laki dan perempuan itu menjadi tidak fokus. Yang kedua adalah yang telah disampaikan oleh Bapak Ulis sebagai majelis pembina di wadah pelayanan laki-laki sektor Solakransia, yaitu tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan ini memang sangat mempengaruhi setiap orang dalam hal tentang kemitraan atau mitra sejajar antara laki-laki dan perempuan. Lalu yang kedua adalah ada regulasi-regulasi pemerintah yang juga mempengaruhi juga pemahaman seseorang tentang kemitraan. Dan yang keempat itu adalah stigma sosial di masyarakat tentang laki-laki dan perempuan. Yang tadi kita telah menjelaskan pada pertanyaan pertama bahwa orang memahami bahwa peran laki-laki dan perempuan dengan tugas masing-masing. Laki-laki lebih dipahami bahwa dia punya tanggung jawab untuk mencari nafkah, bekerja mencari nafkah dan menghidupkan keluarga. Sedangkan perempuan punya tugas adalah melahirkan dan merawat. Dan karena itu bagi kita catatan-catatan ini mesti sadari bahwa perkembangan kita di zaman-zaman sekarang mesti harus ada dalam sebuah perubahan berpikir sehingga kita tidak lagi terpengaruh dengan budaya kita yang dibilang bahwa perempuan itu sekolah cukup nanti terakhir hanya di dapur, saya bisa melanjutkan untuk menjadi seorang pemimpin dan sebagainya. Dan kadang perempuan itu yang penting tahu tulis sekolah, tahu tulis, tahu baca cukup, dan perlu lanjut. Padahal pendidikan itu penting. Nah, ini pengaruh-pengaruh ini yang sebenarnya membuat pikiran kita, pemahaman kita tentang mitra sejajar ini akhirnya tidak terlalu terjawab apa yang diharapkan oleh gereja Protestan ini. Padahal Alkitab mencatat bahwa manusia itu diciptakan laki-laki dan perempuan sempurna. Yang membuat kita, mempengaruhi kita adalah ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Tetapi bukan berarti bahwa ketika kita jatuh dalam dosa lalu mempengaruhi kita untuk tidak bisa membangun mitra sejajar antara laki-laki dan perempuan. Kita mesti harus membangun mitra sejajar antara laki-laki dan perempuan sehingga pemberdayaan dalam kehidupan keluarga itu bisa terjawab. Dan tadi dibilang pengaruh ekonomi keluarga, pendapatan, terasa kalau kita membangun mitra sejajar antara laki-laki dan perempuan akan juga mempengaruhi pendapatan kita dalam kehidupan keluarga. Sebab kita akan masing-masing antara laki-laki dan perempuan akan menyadari tugas kita masing-masing dan kita bisa berjuang bersama untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Yang kedua adalah partisipasi kita dalam segala hal itu akan semakin baik. Karena apa? Atau bersama-sama melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap peningkatan misalnya untuk pelayanan di wadah pelayanan laki-laki maupun di wadah pelayanan perempuan. Dan yang ketiga adalah kita akan meningkatkan kesempatan untuk berbagi dengan berbagi antara laki-laki dan perempuan, berbagi tentang suka duka dalam melayani, apa yang mesti diperbaiki di wadah pelayanan laki-laki supaya mutu pelayanannya semakin baik, apa yang harus dilakukan di wadah pelayanan perempuan supaya mutu pelayanan juga semakin baik. Saya rasa mungkin
hal berbagi itu juga penting antara laki-laki dan perempuan. Dan kita rasa mungkin itu catatan-catatan penting bagi laki-laki dan perempuan untuk membangun dan mengokohkan bangunan rohani dalam pelayanan di wadah pelayanan laki-laki maupun wadah pelayanan perempuan. Kita rasa mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak terkait dengan pertanyaan yang disampaikan, dan tercatat ada 4 hal penting yang mesti dibangun dalam membangun mitra sejajar antara laki-laki dan perempuan. Mestinya ada perubahan paradigma, laki-laki dan perempuan berpartner untuk bersama membangun pelayanan untuk mewujudkan shalom Allah. Ya, itu sudah dijawab oleh Bapak Huri Timur selaku pendeta jemaat. Pertanyaan yang terakhir untuk segmen pertama, 2 pertanyaan telah dijawab oleh Bapak Pendeta, dan pertanyaan yang kedua di segmen pertama ini kita ke Bapak Penatua Jalabobat. Pertanyaannya, apa perbedaan mendasar antara laki-laki sektor dalam hal ini sewaktu Bapak ada di sektor sebelumnya, sebelum di Sola Gracia. Kira-kira apa perbedaan mendasar konteks pelayanan yang Bapak temui di sektor-sektor yang Bapak sudah melayani? Silakan Bapak. Ya, terima kasih atas pertanyaan kedua, dan memang pertanyaan ini gampang-gampang sulit untuk bisa jawab. Tapi sebetulnya antara laki-laki semua sektor di jemaat ini selalu beda jauh, namanya beda-beda tipis lah, beda-beda tipis. Artinya di mana mereka datang beribadah ya datang, ada yang tidak juga tidak. Jadi kalau mau bilang perbedaan itu perbedaannya tipis sekali mah, perbedaannya tipis sekali. Karena sejauh beda sudah mengelilingi semua sektor, ternyata kondisinya sama yaitu saatnya banyak, saatnya sedikit. Lalu ditanya kenapa begini dan begitu, ya jawabannya ya beda begitu dan sebagainya. Jadi menyadari bahwa faktor yang paling utama yang tadi disampaikan kita awal sekali, faktor memahami gereja ini secara utuh memang untuk laki-laki. Kalau perempuan juga lebih bagus ya, lebih bagus. Kalau kita pandang kasat mata juga perempuan lebih memahami. Ini mungkin juga dari faktor yang tadi. Sekarang kelihatannya perempuan lebih maju dari laki-laki. Dari sisi pendidikannya, saya kalau hidup di kelas yang banyak pintarnya itu laki-laki, perempuan. Lalu kemudian setelah datang di dunia kerja sekarang, yang sekarang dominan itu adalah perempuan, bukan lagi laki-laki. Sekarang laki-laki malah lebih mundur. Contoh dunia kerja saja, jadi guru di sekolah-sekolah itu sekarang berarti laki-laki jalan sekarang. Perempuan yang lebih banyak, dan ke depannya nanti mungkin perempuan yang lebih maju. Ini karena memahami gerejanya tidak utuh, tapi kita rasa ini ya jadi pemberian rumah perbuatan semua untuk bisa menata laki-laki ini ke depan untuk bisa mengetahui bertugas. Tapi kalau bicara perbedaan, saya terlalu beda, saya ada beda. Ini semuanya berpulang ke masing-masing bapak-bapak itu berpulang ke sana. Mereka memahami bahwa bergereja bersekutu ini sesuatu yang rutinitas, yang buang-buang waktu. Sepertinya buang-buang waktu. Kalau kita kasih pekerjaan bagi mereka akan kerja.
Tapi kasih mau datang dulu untuk beribadah saja, mereka anggap bahwa ini sesuatu yang buang-buang waktu, tidak efisien dan seterusnya. Karena itu kita berpikir mesti kita mengetahui kondisi laki-laki sehingga gereja ke depan ini kira-kira kita buat sesuatu yang akhirnya menyentuh kondisi laki-laki. Artinya begini Ibu, kalau suruh mereka ibadah, mereka pemalas ibadah. Tapi suruh mereka kerja, mereka datang kerja. Mereka kan rajin kerja. Dan seluruhnya akan datang. Tidak ketinggalan satu pun mereka tidak. Semua akan datang. Itu yang akhirnya kalau kita pikir kenapa ya laki-lakinya mesti seperti ini. Jadi ini karena faktor tadi pemahaman bergereja ini. Ya, mereka pikir yang tadi ada dulu bersembahyang itu ya, padahal sebetulnya ini panggilan kita bukan daripada. Ya sebetulnya itu, dan kalau bicara perbedaan, ini laki-laki jemaat itu tidak beda, semua sama semua, pasti sama. Ya, cuma saja laki-laki yang di contohnya di lokasi desa Bidol, desa Tabel, itu kan memang faktor emosi ya, faktor ikatan keluarga, sehingga kadang-kadang mereka juga menggunakan cara-cara itu. Tapi kalau kita di Solo Gracia itu kan kita datang dari berbagai suku, berbagai tempat yang tidak ada ikatan emosional keluarga. Kalau contohnya di Tabel itu, kalau umpamanya pengurusnya itu orang yang punya peran di desa, dia akan mempengaruhi yang lain. Tapi kalau di Solo Gracia ya mereka anggap bahwa mereka ini semua kita semua sama, semua sama, sehingga kadang-kadang itu juga jadi soal. Kalau umpamanya contoh ituanya Pabudoni yang kebetulan berasal dari Mula, contoh katakan berasal dari Molo, maka orang-orang yang dari sana itu punya kedekatan emosional, sehingga kadang-kadang ketemu pakai istilah pendekatan keluarga saja itu bisa jalan. Tapi kalau akhirnya Solo Gracia sedikit rumitnya dari sisi faktor kedekatan emosional kekeluargaan itu juga turun mempengaruhi, sehingga kadang-kadang satu kurang dengar dengan yang lain. Karena bagi suku biasanya bagi populasi orang banyak datang dari sisi. Ya kita rasa itu yang kita hanya bisa sampaikan, karena memang bicara perbedaan saya terlalu mencolok, ya, katakan seperti itu, dia tidak mencolok, semua hampir sama. Kira begitu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Labo terkait dengan jawabannya menarik, karena menurut Bapak Pengatua bahwa perbedaannya tidak jauh, perbedaannya tipis-tipis saja. Kita tangkap bahwa permasalahan yang terjadi mungkin karena ikatan emosional terkait dengan populasi suatu sektor. Misalnya kalau di Tabel emosional kekeluarganya mungkin di sana baik, kental, sehingga itu jadi salah satu faktor banyaknya yang datang untuk beribadah. Dia agak berbeda dengan kondisi yang ada di Solo Gracia, karena kita bicara soal pemajemukan. Iya. Bagaimana kita membangun pelayanan, lebih khusus pelayanan laki-laki ini untuk kedepannya lebih baik. Iya. Itu berarti di segmen yang pertama ini kita selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Laki-Laki Sektor Solo Gracia. Terima kasih.